aja mas kawin bisa buka mana mau gelang manik tengah udah ini gelang ya gelang tuh nih gelang wah sini dari sini jeruk makan jeruk ini ya bang sih tidak apa ya cuman kan cara etimologi bahasa kan kurang pas makanya setiap mau nikah itu harus ditanya mas kawinnya apa makanya untuk menerangkan bahwa mas kawinnya ini itu gelang jawab ke gelang maning ya siapnya jadinya mau tahu kalau sini teman-teman terakhir dibayar tunnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ibadallah wasyukur wa ta'ala وزلزل على ما أمر به من شأن بالمعروف وتشريع بشأن Ya Rasidik bin Bapak Roja, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda kepada seorang perempuan yang bernama Suhartini binti Bapak Yasin. Bapak Yasin selaku hak walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan diberi mas kawin berupa uang sebesar Rp200.000 dibayar tunai nikah dan kawinnya Suhartini binti Bapak Yasin halal untuk diri saya dengan mas kawin tersebut tadi. Ini nyata itu namun dibaca itu nyata banyak enggak sebenarnya ya ambil dua orang itu dengan uang 200.000 dia dibayar tunai pada teman berjadi banyak yang begitu ya. Tapi tadi tuh kayaknya sih agak lambat ya seperti tunai saya terima tapi kalau pulang ke rumah paling gampang kalau tinggal tunai saya terima gitu aja kalau nggak apa memang ikutin yang misalkan seperangkat mas kawinnya seperangkat sholat ya dengan begitu mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai saya misalkan emas dengan mas kawin berupa emas sekian gram dibayar tunai saya terima misalkan uang dengan mas kawin berupa uang sekian Rp1.000 dibayar tunai saya terima uang diucapkan lain jadi ini sekarang nikahkan lain yang mengucapkanku ya jangan ngomong jangan latihan maningkan nih sekian enggak nih Di maju di. Gantian, maju belanak belanak. Bukan buat pokok dialami yang dari lapangan kan. Beda. Diisin, jangan buka bebek tenang ajarannya. Pakai pekerjaan nggak mau ngaji kontak. Ya malah deh. Iya pak. Beli kawin. Yo. Siap ya, terakhir tulis ya. Sebatu nikah dan kawinnya Fikah Amelia binti Ala untuk diri saya dengan mas kawin tersebut tadi. Buat saya tersebut tadi indikasi tersebut tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasyukur qadallah wasyukur qadallah tahun uzzal ala ma amara bihi min insya'il ma'ruf wa tasrihil bi ihsan ya Supriyati Sindu bin Sindu Suparto, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda kepada seorang perempuan yang bernama Pika Omaliyah binti Bapak Sardapi. Pak Sardapi selaku hak walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan diberi mas kawin berupa perhiasan emas seberat 7 gram
dibayar tunai. Nanti kesel tadi aja lah itu tadi saya bilang tunai lagi. Ada kan pada mengenal sih kan? Iya. Tunainya dihilang, yang bilang tunai itu yang menikahkan. Ya, sama tunai kan udah dibayar tunai, masih bayar tunai lagi. Jeruk makan jeruk. Misalkan sebelum hati dipanggil, sebelum hati kan harusnya non, masa sebelum hati lagi kan baik. Walaupun nyawa juga itu aja, udah paham. Barangkali yang ada yang lain lagi, mangga asal. Apa loh, daripada nanti di lapangan ketemu teman-teman, ya santai apa. Nah terus mas kawin, nah nanti pesenin yang namanya mas kawin masalah ini, mas. Misalkan 7 gram harus pas minimal 7 gram karena ditulisnya 7 gram, lebih baik lebih jangan sampai misalkan 7 gram 6 gram 99 mili berarti kan kurang 1, nanti akadnya harus 2 yang 6,9 gram tunai 1 milinya hutang nantinya gitu. Ya, Pak, dan nanti diganti aja, misalkan timbangannya kurang 1 mili, dengan uang nggak bisa. Tadinya emas yang harus emas. Makanya tolong yang mas kawinnya yang sering saya cek di lapangan itu banyak yang kurang 1 mili, 2 mili, lebih baik lebih lah. Misalkan 7 ya lebihnya 1 atau 2 gram. Kan yang namanya kurang beda-beda sih kadang-kala. Tapi carinya misalkan yang sudah dilaporkan 3 gram ya harus minimal lebih 1 atau lebih 2, jangan sampai kurang, terutama jangan sampai kurang ya kan enak, nanti akadnya ada 2 misalkan 3 gram yang adanya 2 gram setengah, nanti 2 gram setengah tunai 5 milinya utang begitu gak apa-apa sih, gak apa-apa, tapi ada 2 nanti akadnya tuh jangan sampai begitu. Makanya yang lebih aman ya ngasih duit sekarung kan. Iya. Keuntungan harga apa bang? Ya secara pelecehan apa seperti itu. Nah itu ya. Itu saja dari saya. Nah, kan udah terakhir nih. Barangkali ada yang lain lagi. Jangan malu-malu. Boleh sok. Itu sebelum namanya serta Ngampun. laki-laki. Ini calon ibu. Di calon mertua. Namanya kamu dulu. Oh, gemeter ini. Oh ini perempuan ini laki-laki ya? Iya, masih ya? Perempuan nih Pak, belum Pak. Namanya Kiki. Kristiani. Iya, Kristinya pakai ya. Cuma ada latihan. Kristiani. Pakainya biasa. Bapaknya udah meninggal Pak. Adiknya Pak. Adiknya. Ini si Lajan sih nanti balik sekolah bapaknya aja.
Tes nanti terakhirnya dibayar tunai, jawabnya saya terima gitu ya, dibayar tunai. Lu diem aja biar tahu nanti saksi yang tahu. Dibayar tunai, saya terima, itu yang tegas biar nanti saksinya kedengeran, sebab yang misalkan bukan saya nantinya saksi. Iya, siapa aja ya? Ya kan dicoba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usyukur ibadallah wa syukur ibadallah wa iyaya ta'ala mutabun bizami subhanahu wa ta'ala bihi musyarin ma'ruf wa tasrihul masyar. Ya Wawan Diantoro bin Bapak Sudiantoro, saya nikahkan dan saya kawin Anda kepada seorang perempuan yang bernama Kiki Rizky Ani binti Bapak Supandi. Pak Supandi selaku bapaknya telah mengatakan kepada saya untuk menikahkannya dengan diberi mas kawin berupa uang sebesar Rp58.000 dibayar tunai. Saya terima dan kawin Kiki Rizky Ani binti Supandi. Bapak Supandi. Iya, masa uang dulu aku Supandi baik. Loh. Iya. Perlu sih padahal begitu ya. Kan bapak orang tua ya. Apa ini sih yang makanya perlu latihan tuh begini, bakal ada yang salah-salah itu kan enak misalnya. Nah, itu tersebut tadi aja. Yang saya kan ucapin, jangan ucapin lagi kamunya. Siap ya? Terakhirnya aja nih. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Kiki Rizky Ani binti Bapak Supandi dengan mas kawin tersebut tadi. Kurang lengkap ya nanti. Saya terima. Iya. Makanya perlu latihan begini. Iya, nggak apa-apa yang namanya juga latihannya. Jadi saya terima nikah dan kawinnya Kiki Rizky Ani binti Bapak Supandi halal untuk diri saya dengan mas kawin tersebut tadi. Iya kan, halal lu sirat. Boleh kan sampai. Mainnya jam telu mas kawin. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Kiki Rizky Ani binti Bapak Supandi halal Untuk diri saya dengan mas kawin tersebut tadi. Saya mau. Alhamdulillah. Oh, ini sih latihan, mau pulang-pulang mau nikah. Soalnya Pak, enak tuh, soalnya Pak. Tulis dulu. Nih, dulunya. Gak apa-apa. Untung ada yang belajar. Sabsun dulu. Senang kalau banyak orang-orang yang belajar. Tulis lah. Durung buka maning jadi mau apa kayak. Banyak yang apuk. Nanti bilangnya apa? Bapak, masalah tulisan pendek ya. Terakhir tunai jawab seperti ini. Nah, sih macam-macam ngomong kayak baru rokok, telur ini ganti bayar tunai. Kalem bro. Langsung tunai. Bro. Dibayar tunai. Saya terima Nikah dan kawinnya Lucy sama Nur Ainin Bapak binti satu Bapak kalem binti Bapak Suherman halal untuk diri saya halal saya dengan mas kawin dengan mas kawin
tersebut tadi. Diulangi jawabannya. Saya terima nikah dan kawinnya Lucy Nur Ainun binti Bapak Suherman Effendi halal untuk diri saya dengan mas kawin tersebut tadi. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Yang paling ayu deh, oke. Cus. Oh, ayu ya. Mas beli kelingan ya? Apa ya? Belum. Insyaallah. Ya ciptakan jati tresno bin Bapak etis-etisna saya nikahkan dan saya kawinkan Anda oleh seorang perempuan yang bernama Lucy Nur Ainun binti Bapak Suherman Effendi. Bapak Suherman Effendi selaku hak walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan diberi mas kawin berupa uang sebesar Rp80.820 dibayar tunai. Saya terima Nikah dan kawinnya mas mesti nikah. Pengen dituntun tadi ya aku nih. Terus pengen dulu di saya terima nikah. Mau isi alam-alam enak ya. Alam-alam masalah. Tapi mau agak telat kena tunai saya terima. Langsung. Iya. Tunai saya Bismillah. Nonton Siapa sih ini? teman baru tetangga. Siapa sih ini? Siapa ya? Siap ya. Siapa sih ini? Bayar tunai. Saya terima Saya kan ada. nikah dan kawinnya Lucy Nur Ainun binti Bapak Suherman Effendi Halal halal saya dengan mas kawin tersebut tadi. Ngapain ini? Latihan banyak lagi. Ya mau di dalam YouTube ya. Les dibimbing les. Iya bangunnya loh. Terakhir itu nih. Dia dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Lucy Nur Ainun binti Bapak Suherman Effendi halal untuk diri saya dengan mas kawin tersebut tadi. Nah, Sah. kalau pakai bahasa Indonesia boleh bernapas, tapi kalau pakai bahasa Arab harus senapas. Misalnya jawabnya alat mobil itu tasdija wanita nafsi dan nggak boleh bernapas. Kalau ini sih enak. Itu nih saya terima. Apakah ini apa? Telat. Enak kan belajar itu. Semuanya bahaya. Barangkali nanti disuruh saudara tulis kelasnya. Mangga. Saya. Sekian saja. Nanti ada penulisan dari Pak No. Selanjutnya kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan calonnya dan calonnya alhamdulillah lumayan lah untuk tentunya dari jadinya jangan bisa Main coba mungkin namun selepas dari itu para calon pengantin kami sangat berharap nanti dalam persiapan nikahnya harus benar-benar matang dan sesuai dengan protokol kesehatan. Kami tetap menggunakan masker, jaga jarak dan
mempersiapkan cuci tangan, bukan cuci piring ya, cuci piring bagian di belakang, cuci tangan. Dan tidak lupa juga dengan sarung tangannya. Untuk diperhatikan jumlah yang mengikuti prosesi akad nikah kalau di ruangan rumah mohon diatur juga tidak boleh lebih dari 10 orang. Ini mohon agar diatur nanti, jangan sampai nanti kelebihan orang berdempetan, berdekatan, takut sampai kejadian seperti yang di Jamblang bersama Indonesia, seorang haji tertular COVID gara-gara ada saudaranya yang dari Jakarta. Jadi tolong dibatasi tamunya juga. Kalau misalkan dari epicentrum penyebaran COVID-nya cukup lumayan, ya lebih baik untuk tidak dipersilahkan lagi lah. Mohon doanya saja gitu. Misalkan dari Jakarta atau dari Surabaya, terus dari mana lagi, Bandung, ya. Dari luar kota seperti Bekasi gitu lah. Tapi kalau misalkan dari daerah-daerah yang aman, ya kita boleh-boleh aja. Asal jangan dari daerah-daerah yang penyebaran COVID. Mohon diperhatikan. Dan kejadiannya juga di Semarang. Di Semarang itu kejadiannya sampai ada yang meninggal gara-gara COVID. Ya sebenarnya sih karena memang yang bersangkutan sudah punya penyakit pada awalnya, terus karena virus COVID akhirnya kan tambah parah dan 2 orang yang lainnya ada yang sampai kritis juga. Jadi mohon untuk ini tolong kita agendakan lah bagi yang akan melakukan kegiatan yang mengundang orang agar diatur. Jangan kalau tetangga yang dekat asal jaga jarak dan kita sudah tahu riwayat kesehatannya. Tapi kalau misalkan yang ada jauh jangan khawatir. Dan di kota Cirebon barusan nambah 1 lagi. Tadinya 31 jadi 32 kasus COVID. Tambah. Jadi kita tetap waspada, tetapi jangan takut-takut amat, santai saja. Karena apapun itu ketentuannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal kita pertahankan kekuatan iman kita dan usahakan dengan maksimal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah kita akan terhindar dari banyak doa dan mempersiapkan diri dengan bertawakal kepada Allah. Oke, tadi sudah disampaikan ya materi kaitannya dengan pernikahan. Mungkin saya akan menambahkan sedikit kaitannya dengan persiapan ke depan. Setelah menikah mau ngapain? Memang setelah menikah mau ngapain? Mbak, habis nikah mau ngapain habis nikah? Hah? Emang hidupnya kayak gitu doang? Nah ini mantap nih, bikin keturunan. Tetapi harus diperhatikan nih, jangan sampai Anda hanya bikin keturunannya saja, tapi tidak dipikirkan cara mendidiknya, cara mengurusnya. Dan ini justru yang repot, bikin nggak enak. Belum Masa sih Pak? Ayo, belum. Saya perlu dulu. Kenapa sih ya?
Jadi Sampurawa. jangan cari enaknya aja. Banyak sekali orang menikah itu pikirannya bahwa yang namanya menikah itu enak. Tadi kan sudah dijelasin. Wah, pokoknya berapa ronde aja. Itu bukan masalah kalau untuk yang pertama. Tetapi nanti ke depan itu menjadi masalah. Ada yang ternyata tidak mampu, ada yang menjadi persoalan karena terlalu banyak pekerja akhirnya tidak bisa memberi kesempatan itu. Jadi ini harus diatur dan harus dipikirkan. Nah, makanya dalam pernikahan itu perlu banyak energi, perlu banyak asupan makanan yang sehat. Karena kebugaran fisik juga encernya otak kita untuk mengelola pernikahan. Jangan sampai gara-gara ngomong sedikit yang sebenarnya tidak perlu, tapi justru jadi masalah dalam pernikahan. Apa coba? Gara-gara ngomong, mohon maaf. Ya, biasa kalau orang Cirebon itu kan manggil temennya, manggil sampai Dia macam nggak sengaja manggil istrinya atau suaminya. Kemana nih? Nah itu kan. Itu jangan sampai, artinya apa? Ini bisa mengundang emosi dan pada akhirnya bisa dugder terus, bisa bercerai. Tapi kalau sadar kok mungkin ini hilaf. Wah lagi emosi nih, mas minum dulu. Karena ternyata tidak bisa dihadapi dengan minum atau minum dulu sabar. Ternyata tidak bisa dihadapi dengan seperti itu. Ada diamkan saja. Nah, teknik semacam ini kan harus ada pelajarannya, harus mengerti betul secara psikologi. Artinya apa? Orang menikah itu, Anda harus benar-benar siap mulai dari apa? Yang pertama dia harus mengerti psikologi, perasaan teman hidup, psikologi untuk anak-anaknya juga, psikologi untuk mertuanya juga. Ini mertua saya temperamen, nah ini kan perlu hati-hati. Jangan kemudian kita memancing emosinya. Kita harus pintar ini, mengatur emosi kita juga harus pintar. Artinya kita sebagai orang yang akan menjadi bagian dari keluarga orang lain, harus persiapkan dulu tuh ilmunya, kemudian praktekkan dengan baik. Itu yang pertama. Anda harus menjadi psikolog. Terus gimana cara belajarnya? Ya belajar mandiri aja dengan cara Anda banyak ibadah. Dengan memperbanyak ibadah, emosi Anda bisa terkuat. Yang kedua, banyaknya bersosialisasi dengan orang lain. Sosialisasi dengan orang lain itu juga bisa membantu meredam gejolak emosi yang tidak baik. Yang kedua, Anda harus menyiapkan diri sebagai pendidik, guru kah atau ya apalah sebutannya, yang penting menjadi pendidik. Pendidik untuk siapa? Untuk istri Anda atau untuk suami Anda, sama harus dididik. Tapi ingat, harus didasari oleh psikologi yang baik. Jangan sampai kemudian seorang istri tiba-tiba menggurui suaminya, Mas, Anda tuh harus ada. Nah, nanti marah duluan suaminya. Tapi caranya bagaimana? Pendekatan persuasi, pendekatan yang paling efektif, yang baik seperti apa? Yang terus sambil berbincang-bincang, sambil bercanda, atau sambil bercengkrama di kamar tidur. Mas, kayaknya enak ya kalau misalkan kita sholat bareng
Itu kan sebuah cara mengingatkan dengan cara santai, tapi bukan menggurui. Atau bercerita, oh ternyata Ustaz ini tuh bilangnya kayak gini loh mas, tanpa menyinggung perasaan. Jangan tiba-tiba, mas, kamu tuh salah, harusnya begini loh. Menurut Islam, nah nanti berantakan. Jangan sok jadi Ustaz ketika berhadapan dengan suami atau istri Anda. Ketika berhadapan dengan suami atau istri, hilangkan status itu. Kenapa? Karena pada saat Anda berdua di hadapan Allah itu posisinya sama, 0-0. Anda bukan ustaz dan Anda bukan ustazah. Kalau seorang ustaz atau ustazah, apalagi kalau misalkan jelas-jelas karbitan, alias bukan ustazah sama sekali. Gitu. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginan kita dengan pasangan itu, supaya ajak, nggak ada yang kesinggung. Ini sih masalah pakaian, mas, mereka masih itu bisa nyinggung. Tapi kalau misalkan sambil santai, mas, kayak kalau bajunya warna kayak gini lebih bagus, apa pakai baju ini lebih bagus, lebih pas itu. Coba aja berkaca, itu nggak terasa kita dibawa oleh pemikiran kita, nggak terasa. Dan ini banyak sekali orang yang tidak banyak orang yang tidak mempunyai keterampilan itu, sehingga yang ada angkat. Oke, berikutnya